Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah, kita niatkan, kita khususkan untuk kita semua, khususnya mudah-mudahan selalu diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga anak-anak kita, cucu, dan mudah-mudahan semuanya dijadikan anak cucu yang soleh-solihah, dimudahkan semua urusan, Amin. sukses di dunia dan akhirat. Juga buat yang sakit, masa pemulihan khususnya Pak Hendi, mudah-mudahan segera diberikan sehat walafiat. Juga buat Bu Herli juga diberikan sehat walafiat. Amin. Dan kita hadiahkan juga untuk ahli kubur kita semua, orang tua kita sudah mendahului kita, juga semuanya dari ahli kubur kita, khususnya untuk Bu Sutiah binti Agian Satiri, mudah-mudahan Allah berikan rahmat, Allah berikan maghfirahnya. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca dulu syarat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Kataba ala nafsihi rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina khasiru anfusahum la yu'minun. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Wa huwas sami'ul alim. Wa huwas sami'ul alim.
Qul aghairallahi Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh قل قل أغير أغير الله الله أتخذ أتخذ وليا وليا فاطر فاطر السماوات السماوات والأرض والأرض Fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. قل قل إني إني أمرت أمرت أن أن أكون أكون أول من أول أسلم من أسلم Wala takunanna minal musyrikin. ولا ولا تكونن تكونن من من المشركين المشركين Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. قل إني إني أخاف إن أخاف إن عصيت عصيت ربي ربي عذاب عذاب يوم يوم عظيم عظيم Man yushraf anhu yawmaidin faqad rahimah. من من يصرف يصرف عنه عنه يومئذ يومئذ فقد فقد رحمه رحمه Wa dzalikal fawzul mubin. وذلك وذلك الفوز الفوز العظيم مبين المبين مبين. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. وإن وإن يمسسك يمسسك الله الله بضر بضر فلا فلا كاشف له كاشف إلا هو Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. وإن وإن يمسك يمسك بخير بغير فهو فهو على كل على شيء كل شيء قدير قدير Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. وهو القاهر القاهر فوق فوق عباده Wa huwal hakimul khabir. وهو وهو الحكيم الحكيم الخبير الخبير Sadaqallahu. صدق الله الله العظيم. العظيم Bismillahirrahmanirrahim. dengan nama Allah Bismillah Pengasih, Maha Penyayang. penyayang Qul, Katakan. katakanlah. Qul, katakanlah. Fi'il apa ini? Amr. Fi'lul amr. Amr. Fi'lul amr. Apa madi mudhari'nya? Yakul. Qala Aqulu. Qala yaqulu. Yaqulu kul. Qul. Qala yaqulu. Qul. Kalau orangnya yang berkata, Qulun. oh iya Oh, qalu apa jadinya? qalu ya qalah qul mereka berkata anak bukan qalu Ustaz Orang atau isim fa'ilnya benda ya? Iya. Isim Itu fa'il. pakai ma apa pakai ko? Pakai wazannya atau polanya fa'il. fa'ilu Fa'ilun ya. Jadi dari fa'ala fi'il madi menjadi fa'ilun.
isim fa'il orangnya yang mengerjakan. Nah, bagaimana dengan kasus yang Oh, kalau misalnya ini tengahnya ada ngerjain alif volume gimana seperti sih? ini? Ternyata caranya adalah Ini mama pakai Zoom ko nih. ditambah hamzah. Oh, Volumenya Nah, jadi Bunda, kalau ketemu kata kerja kasusnya APP. seperti pola, nggak ada. Di Zoom nggak ada. Fa'ala. seperti kola kasusnya ada alifnya, maka cara membuat isim fa'il pelakunya dengan ditambahkan Ini hamzah kan Bunda di ya. Zoom. Dari Tanda kola panah, jadi tanda tanda tik. qailun. Kola berkata, yang berkata qailun. Orangnya Oh, ya. keluar Nah, dulu. kasus Iya, lain. keluar dulu. Nama. Apa artinya nama? Nama. Oh iya iya iya. Ya, iya. Nama artinya apa Bunda? tidur. 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 Orang yang tidur, Oh iya, naimun. Orangnya. Naimun gitu. naimun. Oh gitu. Ya ya Jadi udah ditambah sabar. hamzah Bunda ya. Naimun. Coba bikin lagi Ustaz. Apa lagi Ustaz? Berpuasa, soma. Soma. Soimun. Nah, orang yang berpuasa, Soimun ya. soimun. So ini bentar. Lagi. Menjual, ba'a, Baimun. ba'a. Pola jadi kok. Maka penjual, Baun. Baiun. Baimun. Baiun. 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 Fa'ilun. Kalau kita Baiun. Alifnya jadi hamzah. Jadi jadi tambah dia. Alifnya jadi Oh, ini- hamzah. Oh ya, soimun, Soimun. baiun. jadi yang polanya tetap fa'ilun, tapi Heeh. tadi kalau kasusnya Jadi kola Ini jadi namanya ko nanti imun. fi'il, binanya Kola, bina, koimun. ajwab. Soilun, Di nama. tengahnya alif, Soimun. tengahnya Alif kecil. jadi hamzah. Nanti ditambahkan hamzah. Baiun. Yang naimun tadi apa Pak Ustadz? Orang yang tidur. Tidur, nama itu. Tidur. Tidur. Naimun orang yang tidur. Naimun. Tidur. kolon. Yang sedang So- Bu'ica, Jadi, Soman naimatun. berpuasa. Bu'ica, tidur. Soma Oh. berpuasa. Di orangnya Jadi yang puasa. so'imun, orang yang berpuasa. Ada artis namanya so'imatun. Tadi Soiman, apa nama? Nama, jadi naimun. Itu naimun. nama tadi apa? Tidur, Bunda. Tidur. Nama. Oh, Sedang apa, naum, Ustadz, malam, artinya? tidur. Orang yang sedang tidur gitu enggak? Bukan. Kalau udah Dia panjang. isim fa'il nggak berkaitan dengan waktu ya. Jadi Waktu ya. Oh, bedanya dalam bahasa Arab tuh isim dengan fi'il itu bedanya isim itu Nah, nggak berkaitan dengan waktu. Jadi kalau kita katakan bu'icana imun, nah ini berarti Soma, jadi si puasa. nggak apakah dia sedang atau sudah nggak. Oh. Jadi pokoknya bu'ica tidur aja. Tidur. oh ini berarti ini isim ya, isim Pak Ustadz. Isim fa'il. Isim, jadi isim Naimun. berasal dari kata kerja Naimun. gitu ya. Isim tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kalau fi'il berkaitan dengan. Oke, berkaitan Soimun. dengan waktu. Nah, tapi kalau kita ngelihat Bu Ica lagi tidur, terus kita boleh gak bilang Bu Ica naimatun? Boleh. Karena sifat itu nempel dengan Bu Ica. Bu Ica itu dalam Ba'a, keadaan. menjual ya. Ba'a. Tidur. Nama. Tidur. Naimun. Ba. Kok jadi batuk? Coba Putri tasrif fi'il amr dulu. Kul. Ya kamar, bentar Pak Ustadz ya cari itunya dulu. PA-nya dulu. Kul. Cool. Cool, berarti yang C ya? Yang Yang sun. apa sekarang apa? Yang mana Fi'il Pak amr. Ustadz? Kul. Yang Kul. Oh, kul. Fi'il. kolom berapa Pak Ustadz? Kul. Kolom berapa Bunda? Semuanya Kuli, kula. D3. Kul. 3. Hah? B3. D3. Hah? D3. Oh, Fi'il amr. Fair Amr nggak ada C3. ada. D3. Kasihlah dua. Iya.
Kolam. berapa tiga? Yang D. D. Oh, dengernya C. Oh, yang sun ini ya. Oke. Kolam. Cool. Heeh. Kolam. Cool. Kuna ya. Kula. Kula. Itu nanya ganti la ya. Kulu. Kula. Oh, Kuna. kula. Oh. Oh, nggak pakai na. Oh iya, karena itu sun ya. Oke. Kula. Kulu. Kul. Kula, Kuli. kulu. Kuli. Kula. Kulu. Kulna. 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 Oh, karena double ya. Nun Kulna. itu kan nun gabung nun Kulu, jadi kula, sunna. kulu. Kalau ini kan lam Kuli, sama nun kula, jadi Oh, ini kulna. sunnah. Jadi Polanya kulna. sunnah, Ustaz. Sunnah. Nah, itu kan yang terakhir sunna, kulna. Jadi kalau saya nyuruh ibu-ibu katakan, maka saya bilangnya Kul. kulna. Kulnu. Kulna. Jadi perintah Ah, buat ibu-ibu yaitu buat Iya. perempuan. Kulna. Kulnu. Kulna. Nah, kalau saya nyuruhnya sendiri, Putri katakan, katakan alhamdulillah, kuli, Kuli ya perempuan. Kuli alhamdulillah. karena perempuan. Oh, kuli. Perempuan ya. Perintah untuk perempuan. Nah, kalau untuk laki-laki sendiri kamu kul, katakan. Jadi kul di sini ada domir anta benda ya. Mm-mm. Di kata kul ini, kalau ditanya domirnya apa? Domirnya Anta. anta. Mana domir antanya? Ya, ini asli gak ada tambah. Baik, kita Baik, kita lanjut. sampai mana ini? Yang- Baru satu. baru mulai. Baru mulai. kul, baru kul. Oke, baru kul. Baru kul. Kul, Baru kul. katakanlah. Katakan. Liman. Liman itunya milik. Boleh kita katakan di sini milik siapa? Siapa Liman ya? milik siapa? Katakanlah siapakah ya, bukan siapakah aja liman itu. Milik siapa? Li. Man itu kan siapa? Miliknya Li itu bagi ya, siapa? Pak Ustadz? Kita berikan milik siapa gitu. Liman. Oh, milik siapa? Linya milik, biasanya bagi. gitu. Siapakah? Bagi siapa? Tapi di sini kita katakan liman milik siapa? Siapakah? Siapa? Boleh siapakah? Boleh. Ya. Milik Ma, siapakah? apa Boleh. yang? Ya, apa? Ya. Liman Kalau milik menurutnya bagi siapakah? siapa? Mm-mm. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalau nanya kepemilikan, kata tanya pakai liman benar. Liman haja. Sampai saya pegang pulpen. Jadi punya Liman siapa? haja. Punya siapa ini? Punya siapa? Milik siapa? Haja li Bu Ica. Nah, Oh, jawabnya Azali nanti kepunyaan. li, Miliknya. mannya Oh, punyaan. tinggal diganti namanya. Li Bu Ica, Azali Li Bu Putri. Ica. langsung orangnya. Nah, langsung orang berarti punya itu. Ya. Oh, itu punyanya Putri, Li Putri. Li Putri punya. Li Putri Milik lah siapa? gitu. ya. Putra. Li Burodia, punya Burodia. Liman itu nanya ke punya. Liman Hajal Bait, punya siapa rumah ini? Punya rumah ini. Gitu. Hajal Li Bait, Bu Ica. Li Bu Putri. Li Bu Putri, Li Putri. Li Putri. Punya Putri. Oh, Li Putri. Nah, Li jadi Putri. nanya kepunyaan tadi pakai Liman. Li. liman, pakai liman. Liman. Contoh kalau kalimat biasa nih, kayak contoh saya katanya liman Milik hadal siapa? kitab. Kah? Liman hadal kitab. Punyaan Ini siapa? Punya siapa buku Buku ini? ini. Atau kitab Siapakah? ini? Jawabnya dari sini berarti kan hajal Li. kitab. Hazal kitab. Kitab. Li. Li. Nah, Betul. tinggal Rodia. disebutkan namanya. Bu Contoh Li Rodia. Gitu. Ahmad. Hazal kitab. Li Bu Punya Rodia. Ahmad. Misalnya. Hajal kitab di Ahmad. Liman Hajal hajal kitab. kolam. Hajal kolam li. Oke. Liman. Milik siapa? Ma fis samawat. Apa yang di di Samawati. dalam Langit langit dan bumi. wal ardi dan bumi. dan bumi. Apa yang dalam langit dan bumi. Ma fis samawati wal ard. Apa yang dalam Apa yang di dalam langit dan bumi. Katakanlah kepunyaan Allah. kita ulang ya. Ya. Kul Kul. Kul. Katakanlah. Katakanlah limam ma fis samawati wal ard.
Limam Limam ma ma fis fis samawati samawati wal wal ard. ard. Punya Milik siapa siapakah apa yang di apa yang langit dan dalam di langit dan bumi? Milik atau punya boleh. Punya siapa, Ya, milik boleh. siapa, apa Ya. yang di langit dan di kepunyaan Di punya bumi. Ya. kepunyaan siapa? Bagi kalau katanya kan bagi siapa yang siapa? Kul, lanjut. Kul, Kul, Katakanlah. katakanlah. katakan. Lillahi, Katakan. punya Kul, Allah, katakanlah. milik Allah. Kulillah. Kul, katakanlah. Lillahi. Lillahi Itu yang berkata kita aja Ustaz. Kul. Jadi Iya, kita Misalnya semua kalau kita semua. ditanya punya Ah, siapa? punya Allah semua Oh, jawab gitu. semuanya milik Allah, semuanya punya. Oh, jadi kulillah. Kul lillahi. Billah. Katakanlah Punyaan Allah. kepunyaan Katakanlah. Allah. Kepunyaan Allah. Hmm. Kitab. Lanjut ya. Katabah. Kitab. Kataba, Katabah. Kitab ya. Kitab. dia menetapkan. Oh, katabah. Ayo. Bukan Menetapkan. kitab. Bukan kitab. Kataba itu makna lainnya menulis, Oh, menetapkan, memutuskan, menetapkan, memutuskan. memesan Oh. juga bisa memesan. Mm-mm. Kataba, dia menetapkan. Kataba, dia Katabah dia. menetapkan. Ini fi'il apa? Fi'il Madi. madi. Ini fi'ilul madi. Madi. Apa mudhari'nya? Yaktubu. Yaktubu. Apa amarnya? Ukul. Uktub. Ukul. Uktub. Jadi. Uktub. Orangnya yang menetapkan atau penulis yang menulis Kataba. jadi Katibun. katibun. Ikut pola yang itu benda ya, fa'ilun. Allah. Oh ya, Fa'ala jadi fa'ilun. katibun. Kataba orangnya katibun. Katibun. Oh, katibun orangnya. Heeh. Kataba, kata kerja, Kata kerjanya. kerjanya. lampaunya. Katibun orangnya. Kalau di tasrik yang mana tuh? Kalau yang Buja, tasir kata Buja. Apa tuh Ustaz? Enggak, bukan asal nanya. Tadi, Ustaz. Sekalian Buja. Katabu gitu Ustaz. Benar itu. Katabat, Ta, katabatna. kata benar. Katabat, ya katabatna. Katabatta, katabat. Kata tuma. Katab. Mana nih polanya Ustaz? Yang pertama Bunda. Kolom A. Nasoro. Fa'ala. Fa'ala. Oh, Nasaro tuh. Ya Ustaz, Nasaro. Nasoro. Ayo. Kataba, katabu, katabata, katabna, Katabat. katabata, katabna, katabta, katabma, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kadang-kadang bisa juga, Bu Tri. Kita pinter, Bu Tri. Kita pinter. Kadang-kadang niru-niru nama si Citra. Kalau pinter semuanya, aduh. Nggak ada yang bodoh ya Ustaz. Kalau pinter semua nggak ada yang bodoh. Gak jadi ngajar saya Bunda nanti. Oh iya ya. Pinter semua nggak ada yang bodoh. Ini masih yang bodoh. Jadi tadi kataba menulis orangnya. Udah selesai, jangan disuruh lagi Ustaz. Udah selesai ini makanya yang murah. Orangnya katibun ya. Katibun. Katibun. Oh, katibun. Kalau yang kayak gini kan normal Bunda ya. Ya, yang nggak normal gimana Ustaz? Maksud normal tuh nggak ada huruf-huruf kayak tengahnya alif kayak gini. Ada lagi yang nggak normal. Kata jadi katibun. Orangnya Nasirun. Nasoba, nasibun. Nasoba nasibun. Nasibun. Doroba doribun. Doribun. Nah, itu bisa tuh Ustaz, nangkap tuh cepat. Alhamdulillah. Aja minta di Robi ya. Doroba, Kataba. Dia menetapkan. Ala nafsihi. Ala nafsihi. Atas dirinya.
Ala nafsi atas dirinya. Ini nyahnya ke Allah ya. Dia Ya. kataba, dia menetapkan ini. Allah Ala menetapkan nafsihi atas dirinya. Atas dirinya. nafsi Ar-Rahmata. Ar-Rahman itu maha Rahmat. Maha penyayang. maha pemurah. Ya, maha. Di situ apa artinya? Rahmat. Menetapkan rahmat ya Ustaz. Nah, rahmat Di sini. aja Bunda ya. Ya, atas Dia menetapkan rahmat. Ar-Rahmata rahmat. dirinya. Ar-Rahmata rahmat. Rahmat. Ini perhatikan tuh, rahmata tak dia. Karena maf'ul bih Bunda ya. Objek. Oh, Nah, rahmat. rahmata. Enggak Rahmata. rahmatu, rahmata. Karena dia maf'ul bih atau objek. Rahmat. Adapun ala nafsihi itu ada ala isim jer, Jadi jer. huruf Huruf jer, jer. maaf, huruf jer. Maka Nafsi. setelahnya majrur, kasroh di Kasroh. nafsihi, Binafsihi. nafsihi. Nafsihi. Adapun ar-rahmata kenapa tak? Karena maf'ul bih mansub Objek. tandanya fathah. Kita ulang. Kalau fi samawati wal ardi itu fi ada fi. Nah, ada fi benar. Huruf Fi. jer fi-nya La maka raib. menjadi as-samawati. Hati wal Adapun ardi. wal ardi karena ada wa maka Wah. ikut sebelumnya. Jadi ardi Oh, itu oh. ikut fis samawati. Jadi ngikut. Ikut. Maktub. Oh, karena ada wa-nya dan Nah, jadi bersama ngikut. dengan Kalau ada sebelumnya wa gitu berarti ya. ngikut sebelumnya. Ngikut sebelumnya. Kita ulang. Kata ba'ala nafsihi rahmata. Kataba ala nafsihi rahmata. Dia Dia menetapkan menetapkan atas atas dirinya dirinya rahmat. rahmat. Nah, dari awal katakan. Ya. Kul. Katakanlah. Katakanlah Langsung. liman mil Langsung ku ya. katakanlah Kul milik liman siapa ma fis apa yang samawati di wal ardi. langit dan di bumi. Milik Allah. Katakanlah milik Allah. Milik Allah. Dia Dia yang menciptakan atas menetapkan dirinya atas rahmat. dirinya rahmat. Ya, yang menetapkan. La yajma'an Nakum. La Ya yajma'annakum. Sungguh. Hanya sungguh. mengumpulkan. sungguh dia benar-benar Yang mengumpulkan benar-benar kalian. mengumpulkan kalian. La yajma'annakum, sungguh dia benar-benar mengumpulkan Bukan kalian. kalian. Ini li-nya di sungguh, di la-nya, bukan li, la maksudnya. La-nya artinya sungguh. Kemudian ada nun di belakang, Tasdid. nun taukid namanya Bunda ya. Taukid. Ya saya kira kita artikannya benar-benar. Sungguh-sungguh. Oh, Ini masuk ke fiil mudhari khusus ini. Nun taukid ini khusus masuk ke fiil mudhari mudhari. untuk menguatkan makna kata. Jadi li-nya, la-nya di sini sungguh. Ini juga namanya lam taukid Bunda ya. Kalau artinya Lam sungguh, taukid. benar-benar itu namanya taukid. Lam taukid. Nah, nun taukid ini ada dua, ada yang ringan, ada yang berat berarti ya. Ada khafifah, ada sakilah. Oh, ada Khofifah mana Wang? Ada khafifah saja, calon wapres insyaallah. Boleh. Nah, ini yang khafif, yang ringan, ini nunnya dimatikan. Nah, kalau yang kuat, yang berat ditasydid. Jadi nanti akan ketemu mungkin kalau bikin kalimat lah, kita katakan yaktubanna, Kalau nak makan saya dua dapur ditasydidkan nunnya hidup. Tapi kadang juga ada yang yaktuban, nunnya mati. Itu juga sama nun taukid, bermakna benar-benar. Cuma penekanannya nggak sekuat yang nun sakilah tadi, yang nun taukid. Jadi nun taukid ada dua Bunda ya. Ada yang sakilah, ada yang khafifah. Tapi artinya gimana? Sama-sama benar-benar. Oh. Cuma nanti secara maknanya kan ini kalau ini kan udah jelas dua nih. La sama nun taukid Bunda ya. Nun taukid juga sakilah. Kalau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab ada huruf penguatnya, itu berarti sudah nggak bisa dibantah, suatu yang pasti gitu. Dan biasanya fungsi
ayat seperti ini ketika yang mau menerimanya atau lawannya, lawan bicaranya itu yang memang bakal menolak, bakal Itu yang mengingkari. panasin lagi. Iya. Nah, di Judulnya judul apa? ayat ini Ada biasanya ketika judul. memang mukhatabnya atau objeknya itu akan mengingkari. Nah, maka diberikan argumen yang kuat. Nah, ini fungsi nun atau huruf-huruf taukid itu. Jadi untuk menegaskan bahwa pernyataan ini nggak bisa ditolak lagi, pasti. Suatu yang pasti. Baik kalau double gitu, lakod, wah udah pakai Lakod, la, oke. pakai kod, Kode. tambah pakai la lagi, pakai nun taukid, terus diulang kata kayak inna ma'al usri yusra itu kan inna ma'al usri. Pengulangan itu penguat benda. Pasti gitu, nggak Lakod akan. yasarna Qur'an. Nah, ini udah nggak bisa ditolak lagi. Nun tauhid Ustaz ya? Nun apa? Nun taukid. Dia Taukid. tulisannya kalau ininya taukid. Tauhid. Kalau ininya kayak gini, taukidun. Taukid. Kalau pernah dengar muakkad, sunnah muakkad. Iya. Nah, Benar. itu sunnah yang dikuatkan, yang hampir mendekati Sunnah muakkad. wajib. Yang hampir Yang wajib. dikuatkan itu sunnahnya itu yang dianjurkan. Kalau Taukid. Pak Ustadz, kalau sujud tilawah itu sunnah muakkad nggak? Sujud tilawah. Sejadah. Tapi saya dibaca subhanallah katanya 3 kali. Lupa saya. Bisa nanti dicek. Sunnah taunya sunnah aja. Nah, mungkin muakkad enggaknya nanti dicek. Maksudnya gini Ustadz, katanya kalau kita berada di tempat yang tidak mungkin sujud. Pas baca. Oke, tempatnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Iya. Ya. Ya, biasanya diajarkan itu. Kalau emang nggak bisa sujud, bisa baca subhanallah. Jadi berarti bukan sunat muakkad ya? Tetap namanya sunnah. Dia Tapi hukumnya kalau bukannya keras. iya, Soalnya berarti kan di sana pahalanya besar Bunda ya. Oh iya. Tapi nggak sholat- sampai berdosa dalam gitu. sholat aja suka sujud tilawah, sujud turun. Heeh. Apalagi tadi di masjid, kalau memang- di masjid mah bisa dong sujud. Bisa. Nanti PR Bu Rodiah berarti. Ah iya, benar. Nanti Pak Ustadz, dicek. kalau nggak bisa senjata sujud, makan kenapa? tuan. Pak Ustadz, sorry. Ya maksudnya kalau tempatnya kayak kita di mobilnya lagi baca Quran, Ya, lagi atau kita murojaah lagi duduk gitu di ya. kursi gitu lagi merujuk Lagi intinya kondisinya namanya sunnah tadi. Sunnah itu ya kalau dilakukan dapat pahala. Secara hukum syarinya kan kayak gitu. Kalau ditinggalkan Kalau nggak saya apa-apa. sih lagi tilawah ya kita ambil sajadah, kita sujud. Nanti Erok masukin. Kalau Iya, lagi di kalau- mobil misalkan. Kalau kondisinya Kalau memungkinkan. di mobil sih ya iyalah. Ustaz, Tapi kalau intinya, misalkan itu di akhir Ya, surat, kurangin, surat dibuang, kalau pas sedang sholat, itu sujud tilawahnya gimana ya? Soalnya kan nah itu kan langsung sujud, pas terus surat bangun lagi ini kan. ya, Al-Alaq. Dalam juz 30 Itu ada boleh surat ini Taufik. Bu Nina, jadi Nah, pas nyampe tuh yang akhir surat Al-Alaq itu Ya. apa ayatnya? Oh, Ikra Kalau bismillah. lebih falak min sari makalak. Wasjud wa Al-Alaq. tariq Ada juga, Was. di akhir Sorry. juga tuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita min tetap syarri sujud ma khalaq. langsung, Mana? Ya, bangun nanti lagi, bangun lagi. lanjutin surat setelahnya. Oh iya, Kayak baca iya Al-Qadar. Ustaz. Kita sujud dari atas ke bawah. Ya. Yang di apa? Itunya tuh di akhir surat, Ustaz. Udah Seperti selesai anak itu gitu. Di akhir surat. Mm. Oh, Iqra. Nah, waktu kita bangun berarti Iqra nggak baca terakhir. apa-apa. Bangun lagi, terus Terus sujud. sebenarnya boleh langsung ruku boleh. Baru ruku. Maksudnya bangun nih terus ruku boleh. Cuma kalau lagi jamaah, biasanya kan kaget jamaah tuh. Kita Ya. baca aja surat Al-Qadar setelahnya. Oh, Al-Qadar ya. Dilanjut gitu ya, baca Oh, surat. kalau berimam kita, Ustaz, kalau Iya. kita berjemaah. Iya, kalau berjamaah kan takutnya kaget yang di ikutin belakang. imam. Ya, tentu ya kaget orang di belakang kita kaget. Nah, Tapi atau kalau kita caranya sebelum sholat disampaikan, nanti sholat baca surat Al-Alaq. Ini surat Al-Alaq kan Ada akhirannya ada ayat Bawah. sujudnya, ayat sajadah. Kita disunahkan sujud, nanti sujud, dan setelah bangun lagi langsung ruku.
Nah, kalau kayak gitu kan Tapi nggak kaget. biasanya di masjid, Ustaz. Intinya nggak apa-apa Bunda ya, kalau sendiri, kalau lagi ini juga, kalau tadi disampaikan dulu kalau jamaah, nanti akan ada sujud tilawah, tapi karena surat ayatnya ayat terakhir, nanti langsung ruku lagi, bangun. Iya. Terus Baru rukuk. Nggak usah baca apa-apa juga ya Ustaz ya. nggak Ya, apa-apa. surat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tuh terakhir kan Wasjud wasjud waqrib. Kan kita sujud tuh. Iya, disunahkan sujud tilawah. Bawa Iqra, jadi kita sujud dulu. Iya, sujud. Bangun. Ya, bangun kita sendiri nih, bangun baru kita rukuk. Ruku. Biasa ruku lagi Allah. Kalau di biasa. masjid dibilang bacaannya itu ya, sajadah wajhiyah lillazi. Iya, boleh sajadah wajhiyah lillazi. Itu kalau di masjid itu dibilang Ustaz nanti sujud. Nah, biar kan tadi ada orang yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang nggak ngeh. Si imam sangat dianjurkan untuk menyampaikan. Nanti bacanya ada di dalamnya ayat sajadah, dan nanti kita akan melaksanakan sujud tilawah. Nah, kebetulan ayatnya terakhir gitu ya, jadi bangun lagi. Nanti kita mau langsung berdiri biasa, antur ruku. Tapi tadi seandainya mau kemudian bangun, kita lanjut ayat Al-Qadar, gitu ya, surat Al-Qadar, nggak apa-apa, bagus. Kayak gitu. Oh gitu. Kalau di Padang nggak kebiasaan Ustaz setiap Jumat sujud sajadah. Iya, biasanya surat sajadah kan. Iya, biasa ada kebiasaannya dia. Ya, surat sajadah ya, dianjurkan. Kalau surat An-Najm kan sujud tilawatnya di akhir ayat ya Ustaz ya. An-Najm di akhir surat sujud tilawatnya. An-Najm. Iya, itu kan di akhir. Sama lah Iqra tadi, Iqra terakhir juga tuh. Wasjud bukan ya, wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Oh iya benar. Yang An-Najm juga sama di akhir. Wasjudu lillahi wa'budu. Sama kasusnya kayak gitu, jadi bisa langsung. Pertama karena emang baca surat kan sunnah ya, jadi membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Jadi memang nggak ada, maksudnya boleh guys kita sujud tilawah terus bangun karena ini ayat terakhir kita langsung ruku boleh. Atau mau lanjut, mau nambah gitu ya ke ayat setelahnya, ke surat setelahnya, nggak apa-apa juga. Oh, disambung ke surat setelahnya. Nah, gitu. Itu bagus banget. Semakin banyak kalau lagi sendiri. Oh, jadi nggak selesai lanjut. Jadi Al-Qamar kita berdiri, kita banyak lagi gitu. Surat berikutnya. Nggak apa-apa. Lebih bagus ya, lebih bagus. Terima kasih Ustaz Fikron. Wajah khairan. Oh gitu. Sampai mana tadi? Sampai mana ya Ustaz? Aduh. Oh sampai ya jama'annakum baru itu. Sungguh dia benar-benar mengumpulkan kalian. Saya jama'annakum sungguh. Saya jama'annakum. Oh ilah kepada Yahudi. Dia benar-benar mengumpulkan kalian. Dia benar-benar mengumpulkan kalian kepada ila yaumil qiyamati. Kepada hari kiamat ya. Pada hari kiamat. Ya. Ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Ini ilah huruf jar Bunda ya. Ilah jar ya. Maka setelahnya yaumi Bunda ya. Nah, adapun yaum dan al-qiyamah, ini kok yaumnya nggak ada alif lam, sedangkan al-qiyamahnya ada alif lam. Tapi kok sama-sama i gitu. Nah, ini gabungan dua kata atau lebih. Oh. Namanya apa? Idofa. Mudof. Oke, berarti yaumnya statusnya apa? Mudof. Yang kiamahnya? Mudof juga. Nah, maka kenapa yaum gak ada alif lam? Karena syarat mudof kita tahu. Oh iya. Tanpa al, tanwin, tanpa nun. Jadi, kenapa yaum kok nggak ada alnya? Tapi nggak ada alnya kok yaumi nggak yaumin, gitu ya. Normalnya kan kalau nggak ada alif lam ujungnya tanwin, yaumin gitu. Oh ternyata dia mudof.
Al-kiamati, Makanya dia kenapa kiamati? Enggak kiamatu? Karena dia mudhof ilaih. Syaratnya satu Majrur. majrur saja. Majrur. Iya benar-benar. Ila yaumil kiamati, pada hari kiamat. kiamat. La roiba. La roiba. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan. La roiba, tidak ada keraguan. Kasih. Nah, setelah la, kemudian kok roiba. Roiba. Nah, jadi fathah Bunda ya. Nah, ini berarti la-nya sebabnya adalah. Aslinya kan kalau normalnya domah. Roiba fiha. Nah, asalkan roibun, kalau normalnya itu marfu domah roibun. Kok roiba berarti sebabnya adalah apa? Adalah. Nah, tinggal ditanya nilainya di sini la-nya la apa? La nafi. Ini la nafi atau juga boleh la nasob karena dia menasobkan, mempatahkan. La nafi atau la nasob. Lin nakiro. Jadi inilah yang khusus masuk ke isim Bunda ya. Iya, jadi nasob. Jadi dia masuk ke isim dan menasobkan. Oh. Namanya la nafi atau la nasob lin nakiro. Apa itu lin nakiro? Nakiro ini kasarnya itu nggak ada alif lamnya Bunda. Jadi nakiro ini nggak ada alif lam. Nakiro itu atau tidak ditentukan. Sebab itu di sini enggak arroiba enggak, tapi roiba. Nakiroh dia statusnya, enggak ada alif. Dan ini kasusnya banyak Bunda ya. Seperti dalam syahadat la ilaha illallah. Kan? La ilaha illallah. Dalam hauqola la haula wala quwata illa billah. Nah, itu semuanya nakirah tuh statusnya haula. Nakirah itu apa tadi Pak? Nakirah itu kalau secara ini tidak ditentukan. Tidak apa? Tandanya masih umum gitu, secara maknanya masih. Tandanya salah satunya nggak ada alif lamnya. Oh, nakiroh tidak Jadi, ada alif lam. kata benda yang nggak ada alif lamnya, babun, terus baitun, itu statusnya nakiroh. Kalau ada alif lamnya, al-baitu, al-babu, statusnya ma'rifah. Jadi sudah, kalau kita katakan al-baitu, maksudnya rumah itu, maksudnya rumahnya kita yang itu gitu. Nah. Tapi kalau kita bilang baitun, antara rumah-rumah itu belum ditentukan. Kalau al udah ditentukan ya? Nah, udah ditentukan. Nah, yang seperti ini, nakiroh ini ada yang meniadakannya itu la. Namanya la nafi atau la nasob di nakiroh. Dan setelahnya jadi fathah, jadi nasob. Secara umum maknanya tidak ada. Tidak ada. Jadi kenapa di sini roiba? Karena kemasukan la nasob lina. Ustadz, yang mudhof itu yang tanpa nun maksudnya apa ya Ustadz? Nah, ada kalau tanpa nun berarti asalnya harus ada nun dulu. Apa yang ada nun? Contoh isim yang bermakna dua. Apa dua? Contoh babun. Duanya babani. Dua pintu. Babani. Babani. Dua pintu. Ini kan ada nunnya nih Bunda. Jadi yang tanpa nun ini kalau asalnya ada nun, contohnya isim yang bermakna dua. Kalau kita mau gabung dua pintu rumah. Nah, ini kan ada kata bait. Maka jadi apa nih? Apakah babanil bait atau gimana? Nah, karena tadi ini mudhof, syaratnya tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun, berarti harus dibuang nunnya. Maka kalau mau bilang dua pintu rumah, babal baiti. Oh, jadi nunnya dihilangkan. Tapi ada alif di situ, babal. Babal baiti. Kayak gitu. Terus kalau yang mudhof ilaih yang majur tuh maksudnya majur itu ini aja pokoknya belakangnya pasti kasroh gitu ya Ustaz ya? Kasroh, salah satu tanda.
Ada 3 tandanya Bunda ya, salah satunya kasroh. Kalau kayak kenapa salah satu tandanya kasroh? Karena ada tanda lain seperti kalau dua kan ada baba ini Bunda ya. Baba ini. Itu nanti tandanya ya. Kan baba ini pakai alif kalau baba ini. Kalau baba ini pakai ya. Nah, kalau dia majrur pakai ya. Baba ini. Atau jama muzakkar salim. Muslimuna muslimina. Ina. Saat itu majrurnya pakai ina di muslimina. Tapi secara umum berarti tadi udah ya, majrur itu kasroh. Majrur itu kasroh. Ada pun tanda yang lain nanti. Kasroh. Kasrah. Yaumul kiamati. Babal baiti. Nah, mudhof ilaih kasroh. Majrur. Ternyata gampang Bunda ya, bahasa Arab tinggal antara kasroh, domah. Macam Kak Ustadz. Ya buat Ustadz itu Pak. Antara sukun. Milih-milih doang kan Bunda, sebenarnya tinggal a i u a i u. Insya Allah. Sampai mana tadi? La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Kita ulang. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati. qiyamati. Tunggu dia Dia benar-benar mengumpulkan kalian mengumpulkan kalian pada hari kiamat. La raiba fihi. La raiba fihi. Tidak ada keraguan dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nyah fihi. Hi-nya kemana? Allah. Ke dalam apa tadi Ustadz? Ke dalam balik ke dalam oke. Kembali ke yaumil qiyamah. Kiamat tadi, ke dalam hari kiamat. Karena di sini domirnya huwa Bunda. Huwa. Yaum muzakkar. Ini juga huwa. Sesuai berarti. Jadi di sini balik ke sini. Langsung diterjemahkan dari kul lima mafis samawat. Katakanlah milik siapakah apa yang dalam langit dan bumi. Allah. Katakanlah milik Allah. Dia yang menetapkan atas dirinya rahmat. Dia benar-benar mengumpulkan kalian kepada hari kiamat, tidak ada keraguan padanya. Allazina. Orang-orang yang Allazina, orang-orangnya. Khosiru. Merugi ya Ustaz? Khosiru, Mereka merugikan. Naknya hilang ya Pak Ustaz ya? Enggak, ini film Madi Bunda. Film Madi, ya. Ini film Madi. Ya. Dari kata khosir. Maaf Ustadz, ini yang yaumil qiyamah ini huwa gitu ya Ustadz ya? Secara domirnya huwa. Kan ada itu ya tak marfutah gitu. Oh, tetap dia hitungannya bukan kiamatinya Bunda. Yaumnya. Oh, yaum dia lihatnya dari yaumnya. Di yaumnya, kan dia yaumul qiyamah. Jadi hari kiamah di situ mudhof ilaih. Dia fokusnya ke yaumnya berarti. Kayak kalau tadi 2 tangan Muhammad. 2 tangan kan muannas. Ya. Terus Muhammad muzakkar. Nah, kalau kembali lagi 2 tangan Muhammad bagus gitu ya. Maka kita bilangnya yada Muhammadin jamilani atau jamilatani. Tangan ini kan muannas nih. Contoh kita tunggal aja. Yadu Muhammad. Kalau yaum itu berarti muzakkar gitu. Muzakkar, Contoh ini yadu Muhammadin jamilun. Kita ada kalimat tangan Muhammad bagus. Nah, ini jamil ini jamil. Bahasa Arabnya udah tinggi ya Pak Ustadz. Kita level mana ini?
dia level naonnya. Kelas berapa ini? Aduh. Contoh ini Bunda, Yadu Muhammadin Jamila. Ini ada kata, ini kan mubtada ya. Kalau tangan Muhammad ini statusnya mubtada dan ini khobar. Ini harus sesuai secara gendernya nih. Secara gendernya harus sesuai. Tapi kok mungkin kok Jamilah, padahal ini Muhammad gitu ya. Berarti Iya. kan domirnya hiya nih di sini. Jamilah itu hiya kalau kita domirkan. Jamila. Nah ternyata baliknya bukan ke Nyanyi Bu Muhammad Rodia. tapi ke tangannya. Yang indah itu apa? Tangannya kan. Berarti. Nah yad ini muannas karena dia anggota badan yang berpasangan. Domirnya hiya juga. Nah, sama Kalau dengan jamak taksir itu kan ini ya, mu'annats ya, Ustaz ya. jamak taksir ligoiri akil muannas. Jamak taksir. Kalau Mu'annas. yaum itu tetap mudzakkar ya Ustaz ya. Kalau semua jadi tunggalnya, jamak kan mu'annats ya. kalau tunggalnya tetap dia sesuai mujakkar muannasnya nggak berubah. Tapi pas jadi jamak ayam, yaumun, terus jamaknya ayyamun, dia jadi muannas karena dia jamak taksir lighairi akil. Tapi tidak selalu muannas juga jamak taksir lighairi akil karena secara tulisan dia bermakna muannas, tadi jamak taksir, tapi secara makna dia bermakna jamak. Jadi kadang ayyamun, kita katakan ayyamun jamilah, ini hari-hari yang hari-hari yang indah. Boleh nggak kita kemudian katakan ayyamun jamanya jamil, jamiluna, itu boleh juga. Karena domirnya hum di situ, jamak. Jadi ada dua sifat untuk jamak tuh. Untuk kata jamak benda ada dua sifat, hum sama hiya. Khusus yang jamak taksir tadi. Nah, cuma mayoritas untuk jamak taksir lighairi akil sifatnya muannas tunggal. Oh, lighairi akil ya, yang tidak berakal gitu ya. Ya. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazak. Khosiru. Ini dari kata khosiro. Apa mudhari'nya Bunda? Yakhsiru. Yaksuru. Yakhsuru. Oh, Kalau si asalnya mungkin khosaro apa Pak Ustaz? di sini khosiru, Bunda. Khosiro berarti. Khosiro asalnya. Asalnya khosiro. Khosiro. Kalau tengahnya si gak mungkin su nanti ya Bunda. Pilihannya yakhsaru atau yakhsiru. Khosiro merugi. Jadi khosiro yakhsaru atau yakhsaru. Ini harus ngecek ke kamus. Dua kemungkinan antara yakhsaru sama yakhsiru. Yakhsir. Coba dicek. Yakhsiru. Kamus cek. Ada. Kalau orang yang merugi jadi apa ini? Khosirun. Nah, jadi khosirun. Putri hadir. Putri. Wih, ini tahu aja, wih. Putri. Mana Putri emang? Putri Pak Bu Ica, Bu. Sebagai Ica kerlier. Banget. Banget. Berarti jangan hati-hati ya. Kita kalau ini Bu Ica memantau. Khosiro. Coba ditasrif dulu aja dulu sambil saya nyari. Bu Rodia. Gampang ini. Bu Citra, khosiro. Bu Citra yang susah-susah aja. Bu Citra Gampang ini mah. Gampang tuh Citra. Bu Cica yang susah, Bu Ica yang muda-muda yang susah. Ya. Khosirna ya Ustaz ya. Khosirta, khosirtuma, khosirtum, khosirti, khosirtuma, khosirtunna, khosirtu, khosirna. Alhamdulillah. Dan ini. Udah lancar. Lancar kayak ngemil nasribnya.
bikinkan. Ustadz, kalau pakai kamus bahasa Arab, aplikasinya apa Ustadz biasanya? Lo lihat dulu, tanya dulu. Saya biasanya ada Ma'ani. Nah, Nanti saya kirim ininya, linknya. Kirim ya Ustadz, saya suka butuh. Di sana juga ada aplikasi kamus Quran Bunda ya. Jadi kalau kita ngetik kata yang ada Quran keluar, kita klik di situ nanti ada tafsirnya. Nanti saya share aja itu. Saya share. Mani dia Arab Indonesia. Bisa pakai Indonesia. Oh ini di sini khosiro yaksiru Bunda ya, yang jadi dikasrohkan ternyata. Jadi khosiro yaksiru. Yaksiru. Oh, yaksiru. Yaksiru. Perintahnya berarti ikhsir. Ikhsir. Merugi. Rugikan. Merugikan ya. Nah, ini besarnya rugikan lah. Kalau nggak ada objek berarti rugilah. Kalau khosaro apa? Rugi. Khosaro. Di Quran suka ada khosaro ya Pak Ustaz? Ya? Khosaro. Apa contohnya? Apa ya? Aduh. Lupa ya. Di Quran. Khasaro. Lupa di mana ya? Di Quran. Di surat juga kan ya Pak Ustaz? Di surat An-Nisa khosiro. Faqad khosiro khusranan mubina khosiro. Terus di surat Al-An'am qad khosiro alladziina dengan khosaro. Khosron. Enggak ada benar semuanya khosirin. Oh nanti kalau ketemu. Khosirin kalau itunya yang biasanya Khosirin kan merugi. Kalau ada pun di sini wala yazidu dzalimina illa khosaro. Kalau di Madi 2 ujungnya akhir ayat. Itu bukan fi'il itu statusnya masdar deh. Statusnya apa Pak Ustaz? Masdar. Masdarnya khosir kerugian khosaro. Kerugian akhir ayat. Ada di surat Nuh ada Nuh ya, makanya. Ilah khosaro. Surat Nuh. Jadi kata benda ya. Jadi isim dia. Isim. Oh iya. Makanya sering dengar khosaro itu. Ya, kalau fi'il madinya khosiro. Khosaro. Illa khosaro. Alladzina khosiru anfusahum. Kali ya, orang-orang yang alladzina khosiru anfusahum. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Diri mereka. Fahum. Maka mereka. Tidaklah maka mereka. Ini humnya berarti kembali ke mereka tuh orang yang tadi Ustaz. Nah tadi alladzina khosiru ya. Berarti ini secara domirnya hum. Sebab itu di depan dikata gantinya pakai hum. Fahum la yu'minun. Sama sesuai. Fahum maka mereka. Fahum la yu'minun. La yu'minun. Tidaklah mereka beriman. Tidaklah mereka yu'minun, tidaklah mereka Kul taklah. Ini juga dikata yu'minun, ini juga ada domir hum. Jadi semuanya harus sesuai. Set ini ke sini, ini ke sini. Hum. Tidak boleh ada yang kita ulang. Alladzina khasiru anfusahum. Alladzina khasiru anfusahum. Orang-orang yang mereka merugikan diri mereka. Fahum la yu'minun. Maka mereka tidaklah beriman. Langsung terjemahkan dari awal bareng-bareng dulu. Ya.
Katakanlah Katakanlah siapa yang di dalam langit dan bumi. Katakanlah milik Allah. Dia yang menetapkan atas dirinya rahmat. dia benar-benar Sungguh dia benar-benar ada keraguan di dalamnya. Orang-orang tidak ada keraguan di dalam diri mereka, orang yang mereka tidaklah mereka. Baca. Ica mah udah lancar Jaya itu di. Kul, katakanlah liman milik siapakah apa yang fi dalam asmawati wal ard, langit dan bumi. Kulillah, katakanlah milik Allah. Kataba, dia yang menetapkan ala atas nafsi dirinya ar-rahmat, rahmat. Liya jama'annakum. Sungguh dia liya jama'annakum. Laya jama'annakum. Sungguh dia benar-benar mengumpulkan kalian kalian ila kepada yaumil kiamah, hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Alladzina, orang-orang yang mereka khasiru, merugikan anfusahum, diri-diri mereka, fahum, maka mereka la yu'minun, tidaklah mereka beriman. Katakanlah milik siapakah apa yang dalam langit dan bumi. Katakanlah milik Allah. Dia yang menetapkan atas dirinya rahmat. Sungguh dia benar-benar mengumpulkan kalian kepada hari kiamat. Tidak ada keraguan di dalamnya. Orang-orang yang mereka merugikan diri mereka, maka mereka tidaklah mereka beriman. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran wa jazakillah khairan. Kita lanjut. Walahu dan baginya. Ini bukan kepunyaan ya laknya lagi. Sama Bunda, kepunyaan. Sama. Oh. Kalau mau diartikan kepunyaan juga, Bu. Walahu dan kepunyaannya. Oh ya. Dan kepunyaannya. Walahu dan kepunyaannya. Apa yang? Sakana di sini diam. Dia diam. Boleh sakana diam aja, nggak perlu disebutkan. Diam. Sakana diam. Diam di. Apa yang? Sakana. Fil apa ini Bunda? Madi. Mudorinya? Yaskunu. Benar. Yaskunu. Sakana ya. Amernya? Uskun. Sukun itu diam atau tadi berhenti. Sukun akan ada tanda baca sukun. Ini boleh juga artinya tinggal. Mendiami. Boleh gitu. juga diam. Ada juga sakinah, mawadah, warahmah yang juga dari kata ini. Sakinah. Mawadah warahmah. Sakinahnya sama dengan sakana nih ya Ustaz. Iya, dari kata sakana ya. Apa yang? Jadi artinya berarti maknanya bisa di sini tenang. Diam juga sakinah. Tenang itu maksudnya diam, tentram gitu ya. Iya, jadi sakana. Enggak tenang. Enggak pamer lah gitu ya. Sakinah mawadah. Nah, mawadah. Oh, dari sakana. Sakana itu ya tadi bisa artinya tenang, diam, enggak, banyak ya. Diam, reda, surut, berkurang, tidak ramai. Tapi secara umum berarti tadi ketika sakana diartikan diam, karena dia enggak bergerak Bunda ya. Dikatakan tinggal juga karena dia enggak berpindah ke tempat yang lain.
Filaili di Nah, malam. tempat Mungkin tinggalnya atau orang tempat sholat ya, kembalinya. diam. Maskan dari kata sakan. Sakan itu bisa juga tempat tinggal. Selain kata kerjanya tinggal, bisa juga bermakna tempat tinggal, sakan atau Di maskan. hari dan di siang hari. Diam. Jadi ini kan untuk Allah ya Ustadz baginya. Enggak, ini sakananya Niatnya ke Allah. apa? Ini sakana di sini ada domir huwa. Huwanya ke ma'mud dari. Jadi baliknya apa ke ke orangnya? Apa yang mereka dia? Jadi dia di sini ke sini. Jadi yang tinggal itu mak. Di sakana ini domirnya huwa, huwanya ke mak. Ke mak. Jadi apa saja yang tinggal. Jadi milik Allah lah apa saja yang diam, yang tinggal di malam dan siang. Maksudnya semua makhluknya gitu. Yang makhluk yang ada di langit, di bumi kan melewati siang dan malam kan. Nah, jadi semua yang ada di langit dan bumi yang tadi yang tinggal di malam dan siang hari itu semuanya milik Allah. Oh, ini maksudnya bukan diam tidak bergerak ya, tapi bukan diam tinggal. Tapi maksudnya tadi makhluk-makhluk menempati, apa yang mereka diam di dalam langit, di malam hari dan siang hari. Oh, di tempat mereka tinggal ya Ustadz diam. Ya Mas, kalau kembali ke maksudnya tadi makhluknya tadi makhluk Allah yang ada makhluknya yang diam di baik dari manusia, jin, binatang dan yang dan baginya apa? Baginya Allah apa yang diam. Tapi sakana ini ada domir huwanya ke mak kayak tadi. Jadi baliknya ke mak. Jadi yang tinggal itu apa? Mak. Apapun. Jadi apapun umumnya. Sakana diam. Fil laili wan nahar. Nahari juga. Ini karena fi ya. Al-lailinya karena fi, adapun nahar karena ada wa, ikut sebelumnya. Ya. Fil laili wan nahari di malam dan siang. Di siang hari. Fil laili wan nahari malam dan siang. Di malam dan siang. Al-laili karena ada fi huruf ger. Adapun an-nahari karena ada wa ini ikut sebelumnya. Karena sebelumnya al-lailu maka wa naharu. Oh, gitu. Pokoknya kalau ada wa ngikut. Ikut kata sebelumnya. Udah jam berapa nih Bu Ica? Udah 10:30. Pulang kita lagi Ustadz. Kita ulang. Walahu masakana fil laili. Jadi walahu ini putus sebentar dulu, walahu dan baginya. Walahu dan baginya. Ma fil laili masakana fil laili wan nahar. Yang diam di dalam malam dan siang hari. Apa yang diam di malam dan siang hari. Langsung terjemahkan dulu. Dan baginya. Apa yang diam di malam hari dan siang hari. Wa huwas samiul alim. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Ya. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Bu Citra, lahu masakan. Udah lama suara Bu Citra. Kenapa Ustaz? Diterjemahkan. Kul ghairallah. Kirain suruh tasrif lagi. Nanti kalau ada. Nanti dah. Tidak apa-apa sambil ditasrif juga. Boleh tasrif langsung boleh Citra. Lagi tasrif. Kul apa? Dari kuliman. Boleh kuliman. Kuliman, katakanlah milik siapakah ma apa yang fi samawati dalam langit wal ard dan bumi. Kulillahi, katakanlah milik Allah, kataba dia menetapkan ala nafsihi rahmah atas dirinya rahmat. La yajma'annakum, sungguh dia benar-benar mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, kepada hari kiamat. La roiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya.
alladzina orang-orang yang khosiru mereka merugikan anfusahum fahum diri-diri mereka maka mereka la yu'minuna tidak mereka beriman wala ini apa ya Ustaz? Walahu ya walahu dan baginya masakana apa yang diam filaili wan nahari di dalam malam dan siang wahwa samiul alim dan dia maha mendengar maha mengetahui. Katakanlah milik siapakah apa yang di dalam langit dan bumi. Katakanlah milik Allah, dia menetapkan atas dirinya rahmat, sungguh dia benar-benar mengumpulkan kalian kepada hari kiamat. Tidak ada keraguan di dalamnya. Orang-orang yang mereka merugikan diri-diri mereka, maka mereka tidak mereka beriman. Dan baginya apa yang diam di dalam malam dan siang, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Sekarang terang menerang lagi Ustaz. Baca terang menerangkan lagi Ustaz. Tiga-tiganya. Lanjut atau cukup? Cukup dulu Ustaz. Udah 10:11. Kita terang menerangkan dulu Ustaz. Belum masak ya Pak Ica? Bukan. Baik. Cukup. Kasihan Ustaz ada lapar. Ustaz lagi puasa kali ini. Enggak selain ini. Ustaz enggak puasa. Enggak. Puasa enggak puasa. Biasanya kan dibawain nasi kalau di masjid kita. Sekarang udah lama enggak makan nasi. Oh, iya kangen masakan Bu Ica nih. Iya, alhamdulillah. Iya. Kita sering ya Ustaz ya sama Ustaz Najib. Iya, jengkol Bu Ica, jengkol. Sering belado sama ikan tongkol. Mantap tuh Bu Ica. Lado ikan tongkol. Jengkol mau udang lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah ya Pak. Dengan nama Allah yang Qul katakanlah lima mabis samawati wal ard, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya Bunda. Berkaitan dengan bagaimana orang-orang kafir ini mereka terus mengingkari kebenaran Rasulullah, juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya ditegaskan mereka kan minta kenapa Rasul itu enggak malaikat saja. Juga kenapa kitab atau Al-Qur'an itu enggak langsung turun dari langit atau langsung bentuknya kitab. Jadi mereka minta terus ya Ustaz, minta terus. Aneh-aneh. Tapi kemudian kan Allah jawab, seandainya pun Quran itu langsung gitu ya, kertas langsung kitab, tetap aja mereka bilang itu sihir atau itu ya dibuat-buat. Begitupun seandainya malaikat yang diturunkan sebagai Rasul, tetap saja mereka juga gak akan beriman. Intinya mereka akan terus kafir. Nah, dan sebagai tadi sebagai dalil bagi kita akan kebenaran Islam dan juga untuk membantah mereka, maka di sini di beberapa ayat sebelumnya agar kita lebih yakin dengan keimanan itu, qul siru di ayat sebelumnya kan berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikan bagaimana akhir atau akibat orang-orang yang kafir itu atau yang mendustakan itu. Akhirnya adalah kehancuran. Nah, begitupun ketika ditanyakan, seandainya ditanyakan kepada orang kafir, qul liman ma fis samawati wal ardi. Tanyakanlah kepada mereka, milik siapa semuanya ini? Yang ada di langit dan di bumi, milik siapa? Pasti mereka menjawab, qul lillah. Katakanlah semuanya milik Allah. Nah, ini untuk sebagai tadi penegasan bahwa kita meyakini kebenaran itu. Cuma tadi ketika kebenaran itu tertutup dengan egois tadi, dengan egois sudah cinta dunia, mereka tidak mau mengakuinya. Nah, tapi bagi kita berarti jangan ragu karena semua yang ada di sini, langit, bumi, dan apa yang disediakan termasuk kita ini ciptaan Allah, dan semuanya disediakan oleh Allah untuk kita, sehingga yang layak kita tuhankan adalah Allah, sehingga gak perlu ragu lagi. Nah, adapun bagi mereka orang kafir, kalau ditanya, terus kenapa nggak langsung diajar aja sih biar nggak capek ya? Nggak, maksudnya orang kafir nggak beriman atau orang jahat. Mungkin kadang kita kenapa orang gini dibiarin hidup gitu.
Ternyata kata ba'ala nafsi rahmah. Allah sudah menetapkan atas dirinya rahmat, kasih sayang. Salah satu bentuk rahmat Allah adalah di sini imhal atau menunda ajab terhadap orang yang kafir atau orang yang bermaksiat. Tidak langsung gitu ya. Kebayang nih, kalau kita bikin salah, langsung gitu. Waduh, langsung nggak ada kesempatan taubat. Waduh, rugi. Kita pasti udah celaka banget. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Penyayang ya Ustaz. Memiliki sifat penyayang dan menetapkan itu sehingga kita berbuat salah sebanyak apapun ternyata masih diberikan kesempatan bertaubat. Itu salah satu bentuk rahmat Allah. Dan juga di beberapa hadis kemudian dikatakan bahwa rahmat yang salah satu bentuk rahmat yang kita nikmati di dunia ini dinikmati oleh semua makhluk dari awal sampai akhir itu baru satu rahmat. Sisanya yang 99 lagi nanti di akhir, di surga. Di surga. Bisa kita bayangkan bagaimana sekarang aja udah kebanyakan lah kalau dibilang kebanyakan budaya kita. Kebanyakan. Dan ini dibagi semuanya. Apalagi nanti di akhirat. Nah, ini lafaz hadisnya di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Inna lillahi rahmatun wahidatun bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami." Milik Allah lah satu rahmat yang Allah berikan antara jin, manusia, binatang-binatang dan semua makhluknya. Fabiha, dengan rahmat yang satu itu, yata'atafuna, mereka saling mengasihi, wa biyayatarohamuna, mereka saling menyayangi, wa biyayata'ataful wuhush alal auladi. Dan dengan rahmat yang satu itu, binatang-binatang buas itu menyayangi kepada anak-anak. Karena sebab rahmat itulah kalau kita lihat seganasnya harimau, seganasnya hewan buas, kalau ke anaknya ada rahmat di situ. Itu salah satu bentuk rahmat satu tadi yang dibagi-bagi. Adapun sisanya kemudian wa akharallahu, dan Allah mengakhirkan tis'an wa tis'ina rahmatan, 99 rahmat Allah nanti, yarhamu biha, Allah merahmati dengan rahmat yang 99 itu ibadahu, hamba-hambanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rahmat yang satu dibagi-bagi aja tadi, sebuas-buasnya binatang ke anaknya masih menyayangi. Tadi adapun manusia kok ada anak yang tega ke orang tua ke anaknya, Bunda ya. Dan nah itu tadi manusia memang kadang lebih puas daripada lebih jadi binatang. Tapi tadi Allah janjikan 99 rahmatnya nanti akan diberikan ke kita nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan rahmat. Amin, amin ya Allah. Amin. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba. Nah, jadi adapun di dunia tadi karena Allah menetapkan rahmat sehingga orang yang tidak beriman, yang kafir, yang zalim termasuk kita yang bermaksiat tidak langsung dihukum tapi masih diberikan kesempatan. Tinggal kita pintar-pintar tadi mengambil kesempatan. Bahkan bagi kita atau bagi semua makhluknya, semua hambanya, seandainya pun dia bermaksiat sebanyak apapun, ketika bertaubat Allah hapus keburukannya, bahkan diganti dengan kebaikan. Kalau dikasih kesempatan bertobat ya Ustadz, tapi ada juga udah dikasih ulang lagi, dikasih ulang lagi. Waktu dikasih bertobat tuh tobat setobat-tobatnya. Nanti beberapa hari lupa, nanti dicabut aja sama Allah sekencang-kencangnya ya Ustadz. Kayaknya ada ampunan lagi deh ya. Pokoknya yang penting kita jangan putus asa itu. Jadi pertama karena kita tahu kita tuh tempat salah dan lupa. Jadi karena kelemahan kita lah kita salah dan lupa. Sebab itu, dan kita ingat Allah tuh Ghafur, Allah Ghaffar, Allah Rahman, Allah Rahim. Itu kan bagi yang mendengar Ustadz. Karena kadang dia Islam juga tapi tidak mendengar. Udah berapa kali dapat cobaan, udah berapa kali dia merasa karena dokter yang pinter gitu Ustadz. Ada tuh banyak Ustadz. Banyak Ustadz, banyak. Udah seneng dia nih karena minum ini, karena minum air minum kangennya dia bisa karena Allah ya. Udah ada tuh Ustadz lah, dia bertambah dia
serakahnya Ustaz. Ada. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita di akhir ayat. Iya. Sebab itu kita biasakan dari sekarang kan. Jadi akhir hayat kita kan biasanya tergantung kebiasaan kita pasti. Betul. Kalau kita ingin akhir yang bahagia, yang baik, selama hidup kita baik ya, dengan ngaji, dengan zikir, dengan mudah-mudahan sedekah dan yang lainnya. Amin ya Allah. Dan memang harus pinter-pinter merasa Bunda ya. Maksudnya hati kita jangan sampai mati tadi. Salah satunya dengan ketika kita jatuh ke maksiat, melakukan kesalahan, di sana kan kalau awal-awal masih ada bahasanya itu sedih ya. Ada apa namanya kayak nyesel gitu. Nah itu tanda hati kita masih hidup tuh. Kalau melakukan kesalahan masih merasakan sedih dan yang lainnya, nyesel itu masih hidup. Nah tapi itu nanti akan tergantung bahasanya itu diimhal, kita nggak langsung diberikan hukuman. Kalau seandainya kita taubat berarti alhamdulillah kita dikasih kesempatan ya. Diberikan tadi rahmat, diberikan kebahagiaan. Ya. Tapi kalau kita malah memilih maksiat lagi. Jadi dari tadinya imhal, kemudian kita berbuat maksiat lagi, dan ternyata salah satu hukuman maksiat kan maksiyah ba'dah, jadi keburukan setelah. Sampai akhirnya kalau kita terjun ke maksiat, hatinya keras. Dia bahasanya itu ditadarruj Bunda ya, istidroj tadi. Dia melakukan kemaksiatan tapi rasanya bahagia gitu. Nikmat ya. Atau dia kayak hidup tuh kok maksiat tapi hidup kayak senang terus. Padahal kesenangan itu hakikatnya menghindarkan dia dari Allah, menjauhkan dia dari. Nah ini yang seperti ini, kalau kita nggak pinter-pinter ngerasa gitu ya, kita seandainya hidup senang tapi kok jauh gitu dari Allah, kok susah berbuat kebaikan. Nah itu kalau pinter ngerasa pasti langsung istighfar, langsung sadar, oh ya Allah ini ternyata kesenangan atau tadi semua yang diberikan ternyata ini ujian. Nah kalau terus lagi dari situ, dari istidraj itu nanti akan masuk ke tazyin Bunda ya. Jadi melihat perbuatan buruknya udah indah karena setan menghiasi perbuatan indah. Mencuri sudah bangga dia, korupsi bangga, benar, berbuat jolim sudah bangga. Ini bahaya kayak gitu. Yang kayak gini sangat besar kemungkinan matinya su'ul khotimah karena keras hatinya. Nah ini sebab itu bagi kita yang masih diberikan hati yang masih lembut, yang kalau berbuat salah masih nyesel, masih sedih, alhamdulillah, buru-buru disambut, buru-buru kita istighfar, buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu. Itu kayak Ustadz Muhammad Saifuddin ya Ustadz, jadi dibilang anaknya sadar Bapak, sadarlah Bapak, yang tadinya Ustadz di Islam yang masuk yang jadi pendeta di Kristen. Sekarang di Amerika kan dia jadi pemulung. Oh itu tadinya dia Muslim ya? Tadinya itu sekarang ke Amerika. Sekarang di Amerika jadi pemulung di sana. Terus istrinya tadi sebetulnya dan meninggal secara Islam. Katanya enggak, istri saya tuh dia udah kasih Kristen, dia kasih di makam istrinya itu, kuburan istrinya itu salib. Istrinya meninggal aja sadar, jadi tidak bisa sadar kayaknya. Iya kalau sekarang bahkan ditegur biasa aja. Nggak mau, anak-anak ada nangis. Nah itu mudah-mudahan kita nggak seperti itu Bunda ya. Iya, itu yang kita minta. Kita diberikan hidayah. Sebaik-baik hidup tuh yang di akhirnya tuh ya Ustaz. Iya, benar. Semuanya yang penting di akhir. Jadi jangan putus asa karena kita masih punya kesempatan. Walaupun susah nih menangkap pelajaran Ustaz, tetap juga. Nah, salah satunya itu Wica. Bahkan nih, Wica, kita dari terang. Saya tadinya udah angkat tangan Ustaz, tapi saya anggap aja ini. Benar, saya udah angkat. Saya angkat tangan, benar-benar saya udah angkat tangan. Bahkan kalau bisa gini Bu Ica, niatnya ya Allah saya niat ngaji Quran, terjemah atau tafsir ini niat khatam. Betul. Sekarang begitupun dengan yang lain kayak ngapal, mungkin baru ngapal surat An-Nas gitu ya. Tapi niatnya kita ya Allah saya ingin khatam hafal nih.
Iya, Itu betul. seandainya umurnya nggak nyampe, Iya, atau kita benar. ada ujur yang membuat kita terhalang untuk terus Hmm. pahalanya ditulis sempurna. Betul. Ya, Insya Allah kita ini ditulis kalau lagi belajar tafsir, berarti insya Allah termasuk yang insya hatam Allah lah belajar ya, Ustaz. tafsir 30. Amin. Ya Allah. Begitupun yang Amin, ngapal nih Ustaz. Bunda, seandainya Amin. baru Lupa mulai, melulu ya Pak niatkan Ustadz. hatam Bunda ya, niatkan ya Allah saya ingin Allah, menghafal 30 alhamdulillah ya juz. Allah. Niatkan itu, Amin. begitupun yang belajar ngaji semuanya niatkan selesai, insya Allah itu pahalanya sempurna. Betul Ustaz. Karena Jadi kalau kita belajar nih kan kita Pak Ustadz insya Allah ini duduk berapa sih? sama Ada orang-orang yang soleh ya 23 Ustaz. juz. Jadi mudah-mudahan kita termasuklah bergaul dengan orang yang soleh. Kita iya, itu belajar ini. juga. Karena kalau kita Sampai bergaul akhir dengan orang ini. soleh, misalnya Bu Nina, pintar, dia kan kebawa kita semuanya Ustaz. Masya Misalnya Bu Allah. Rodia. Iya benar-benar. Jadi kalau Jadi saya cari persahabatan itu orang aja Ustaz soleh sekarang itu nih. nanti Saya sampai hari kiamat tuh ya, sampai nanti ya, saya cari itu aja. saling Kalau memberikan dicari syafaat. kepintarannya nggak mau pintar-pintar Ustadz yang kayak ini Ustadz. Ya iya, saya juga kan dekat-dekat Bu Ica, Bu Rodia dan yang Kalau lain. saya mah kepengen kalau baca biar Quran kecepatan. ada paham-pahamnya lah. Cuman sedikit banyaknya kenapa cukup iya, kenapa tuna, sedikit-sedikitnya ngerti juga kenapa kok jadi ya tadi ya. Alhamdulillah. Kenapa mereka? Mereka. Parah tadi. Terjemahan ini benar-benar membantu Ustadz untuk menghafal Quran. Ya Allah, alhamdulillah. Iya. Syukran, jazakallah. Ya itu, di salah satu kalau dibilang la in syakartum lazidannakum itu. Betul. Jadi ketika kita bersyukur, belajar, dikasih kesempatan belajar, kita belajar. Ya. Allah tambahkan nikmat dengan kemudahan di kebaikan yang lain. Ya. Hafal Quran jadi mudah, memahaminya jadi lebih mudah. Jadi memang amin, insya ya Allah. syukur tadi bukan hanya di materi. Kita tadi ditambahnya kebaikan, ya, dipermudah lagi dalam melakukan itu nikmat yang paling besar. Jadi alhamdulillah kita masih mudah-mudahan jadi tanda ya dengan kita ada terus dalam kebaikan, termasuk yang nanti ahli khair, ahli jannah insyaallah. Amin. Amin. Sudah selesai. Iya. Tadi sampai masih sampai selesai tadi sampai sama udah ya. Ya intinya di sini kemudian berkaitan dengan ayat ini Allah tadi menetapkan rahmat dan nanti adapun nanti ajab itu akan datang atau Allah akan semuanya akan dapatkan balasan baik yang buruk dan yang baik nanti di hari kiamat. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba. Gak ada keraguan, kita semua akan menghadapi hari kiamat, dimatikan dan nanti dibangkitkan, dikumpulkan dan akan dihisab. Kemudian tempat kita apakah surga dan neraka, dan dipastikan ngeri Ustaz dengarnya. Maka di sini diingatkan alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka dengan tidak beriman, dengan tidak menerima hidayah, mengacuhkan hidayah tadi, membiarkan mereka dalam kesesatan, fahum la yu'minun. Maka mereka nanti tidak akan beriman dan tempat mereka nanti di neraka. Walahu masakana fil laili wan. Begitupun milik Allah lah semua makhluknya yang tinggal, yang diam di waktu malam dan pagi. Intinya semua makhluknya tadi. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka apa yang kita lakukan hari ini, jangan khawatir, Allah Maha mendengar. Insya Allah, amin. Allah akan catat ini menjadi kebaikan. Amin, amin ya Allah. Wallahu Insya Allah ngalamin yang 30 juz Ustaz. Masih 15 tahun Insya Allah lagi. panjang umur semua. Saya juga tadi kematian kan datangnya paling dekat ya. Saya dulu Ustaz belajar dia tapi cuman fokus ke tafsir aja ya Ustaz, membahas ke tafsir dari mulai tahun berapa sampai pensiun baru surat At-Taubah. Itu tuh 2 kali seminggu tuh Ustaz. 2 kali seminggu hari Seninnya Quran dan hadis dan fikih, hari Kamisnya baru baca. Itu tuh memang tapi mengupas tafsir aja, mengupas saja. Sedikit banyak yang saya dapat juga ilmu, misalnya imam membaca, oh itu sedih ayatnya, itu sedih, itu aja, itu gembira. Itu aja Ustaz. Tapi tadi ternyata dengan kita dulu pernah ngaji, salah satu nikmatnya adalah sekarang diberikan keinginan ngaji lagi.
Iya. Mungkin kalau dulu Bu Ica belum pernah nih ngaji tafsir. Oh, mungkin nggak kebuka Aduh, hati mungkin Ustaz. ketemu. Nggak kebuka, benar. Langsung Saya belum kabur pernah nih. Ustaz. Ya. Saya baru sama Ustaz aja belajar ngaji. Nah, tapi pintar dia langsung, tapi dia pintar, Mama itu the best ya. Pasti itu. Ya Allah. Ya, bahkan lebih pintar dan muridnya sekarang. Ya Ustaz, mudah-mudahan lah ya Ustaz kami ini. Sama-sama bunda saling mendoakan, insya Allah. Ya, kita semua dan tadi bisa ikuti sampai akhir. Amin. Panjang umur, ya. umurnya barokah, umur yang barokah. Barokah. Dan juga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu manfaat. Amin. Dan mudah-mudahan pahalanya juga mengalir kepada ahli kubur kita semua, menjadi jariah buat mereka. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.